Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi sahabat Bunda TV. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, di pagi hari ini saya sedang berada di Datar Gandul lagi ya. Ini hari kedua ya di Datar Gandul. Jadi di pagi hari aktivitas pegawai sudah mulai bekerja. Dan seperti kita lihat ya, di sini sedang dalam pembangunan ya. Di pagi hari ini cuacanya alhamdulillah cerah. Nah, jadi mengenai bata ringan atau hebel, saat ini banyak dipilih sebagai bahan material pembuatan dinding atau tembok ya sahabat Indah TV. Bata ringan memang tergolong material bangunan yang lebih baru, apalagi jika dibandingkan dengan bata merah. Jadi ini lebih modern ya batanya dan kokoh. Nah, apa itu bata ringan? Bata ringan atau hebel atau bata putih adalah bata yang terbuat dari adonan pasir silika, semen, batu kapur, gipsum, air, dan aluminium bubuk yang diawetkan dengan cara dipanaskan dan diberi tekanan tinggi menggunakan mesin autoclave ya. Nah, jadi bahan dasarnya sudah jelas ya, ini awet sekali untuk bahan materialnya ya, karena ini sangat cocok sekali ya untuk bangunan, supaya bangunannya lebih kokoh, kuat ya, dan tahan gempa ya, dan cocok untuk seperti yang kita ketahui ya, ini buat gazebo ya. Nah, ini mengenai bata ringan atau hebel ya. Jadi ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan bata merah, sehingga dapat membuat pengerjaan konstruksi dinding menjadi lebih cepat. Sesuai namanya, bata ringan atau baring memiliki bobot yang cukup ringan namun tetap solid sehingga dapat tahan terhadap guncangan ya. Jadi seberapa besar guncangan ya, bata putih ini tetap kuat dan juga tetap kokoh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian perlu tahu ya tentang mengenai fungsi bata ringan ini ya. Saya jelaskan bahwa fungsi bata ringan ini adalah dapat digunakan untuk bagian eksterior dan interior bangunan. Material ini juga dapat diwarnai menggunakan campuran struktur atau papan plastik. Nah, jadi kalian bisa memilih ya warna sesuai dengan selera kalian ya, dan juga bisa diterapkan dengan papan plastik ya. Itu sangat simple sekali dan sangat mudah sekali ya bagi Anda yang ingin bata putih ini ya diberi warna ya supaya kesannya elok ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat Bunda TV. Nah, kalian juga perlu tahu ya kenapa alasan bata ringan disebut hebel ya. Ayo coba, apa sahabat Bunda TV? Apakah kalian ada yang tahu dengan mengenai alasan bata ringan disebut hebel itu apa? Nah, jadi Hebel itu adalah nama perusahaan yang memproduksi bata ringan. Hebel adalah merek dagang dan perusahaan yang pertama kali memproduksi bata ringan pada tahun 1995 ya, yaitu PT Hebel Indonesia. Nah, jadi ini yang dinamakan Hebel ya, karena ini adalah dari nama produksi perusahaan ya. Nah, jadi Hebel ini banyak sekali digunakan masyarakat ya untuk membuat bangunan ya, karena ini bata modern ya saat ini yang
banyak sekali di pasaran ya, dan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Nah, setelah PT Hebel Indonesia tidak memproduksi Hebel, penyebutannya Hebel yang merujuk bata ringan tetap digunakan oleh sebagian masyarakat. Nah, jadi bata ringan itu tetap digunakan ya di kalangan masyarakat kita sendiri ya, karena ini sangat cocok sekali ya untuk bangunan semacam seperti bangunan gazebo ini ya. Tetap kokoh, kuat, dan nyaman ya, dan juga kedap suara ya. Nah, itu mengenai kenapa alasan bata ringan itu disebut Hebel ya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Indra TV. Jadi kalian harus tahu ya apa itu nama Hebel, fungsinya, dan juga kelebihannya dan serta kekurangannya apa ya. Nanti saya bisa jelaskan ya Sobat Indra TV. Nah, apa kelebihan bata ringan ya? Secara garis besar, kelebihan bata ringan adalah membuat proses pemasangan atau pembuatan dinding bangunan menjadi lebih cepat ya. Nah, jadi lebih enteng, praktis, lebih cepat ya dengan menggunakan bata ringan, dan kelebihannya seperti itu ya. Nah, selain itu, bata ringan juga memiliki daya tahan seperti beton, mampu menjadi isolator ya lantaran panas yang berlebih, dan tidak perlu plesteran yang tebal ya. Umumnya hanya 2,5 cm. Nah, jadi ini ya mampu menjadi penahan panas ya dari hantaran sinar matahari ya. Nah, jadi bata ringan ini memiliki daya tahan ya seperti beton, jadi lebih kuat dan juga lebih tahan lama ya menggunakan bata ringan ini ya. Jadi pilihan masyarakat itu tidak salah ya untuk memilih bata ringan ini ya. Kita harus bisa melestarikan ya untuk nanti kedepannya, untuk anak cucu kita ya. Nanti kita bisa menceritakan ya saat kita dulu ya datang ke Datar Gandul ini, supaya kita ada cerita yang sangat indah sekali ya buat anak cucu kita ya nanti. Pokoknya kita harus bisa menjaga ya alam, supaya alam kita mau bersahabat dengan kita. Dan pokoknya ya bagi para pengunjung di Datar Gandul ini untuk untuk membuang sampah pada tempatnya ya, karena ini sudah ada tong sampah, sudah disediakan tong sampah ya Sobat Indra TV. Jadi jangan sampai sampah di Datar Gandul ini berserakan ya, karena ini akan menimbulkan penyakit dan juga bau busuk ya. Jadi Sahabat Indra TV, kita harus bisa memilih sampah ya, karena sampah akan kita produksi ulang lagi untuk bisa menjadi bahan membuat tas, sepatu ya. Itu terbuat semuanya dari sampah-sampah ya yang kita kumpulkan. Dan juga jangan sampai di Datar Gandul ini kotor ya, karena saya lihat kemarin di bawah itu menara layang itu sampahnya berserakan ya. Saya sarankan seperti itu ya Sahabat Indra TV. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Oke Sahabat Indra TV, kalian harus semangat ya, tidak boleh berputus asa, karena dimanapun kita berada kita harus menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari keimanan kita ya. Nah, jadi Sahabat Indra TV, jadi kalian harus sadar betul-betul kalau di tempat lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan yang lainnya, kita harus sadar ya, karena kita harus betul-betul membuang sampah pada tempatnya ya. Oke Sahabat Indra TV, kalian tetap optimis terus, jaga kesehatan terus ya. Pokoknya dari saya ya, seperti yang saya sudah jabarkan seperti yang tadi ya. Jadi himbauan dari saya, tolong ya untuk bisa menjaga dan melindungi ya alam ini, supaya kelestariannya ini akan terjaga ya.
Nah, ini, hey, Tasil, halo, semangat kerjanya. Nah, ini batu ya, mulai ditambah lagi. Mungkin kurang ya batunya dari bawah sana ya, ditambah lagi batunya, lagi diturun ya batunya. Batu ya. Jadi semangat terus ya untuk pembangunan WC, karena pembangunan WC itu sangat penting ya, digunakan untuk sebagian tamu dan juga bagi pengunjung ya. Nah, ini papan nama kegiatannya ya. Nah, pembangunan WC ya. Alhamdulillah ya, ini tahap demi tahap ya. Sumber dana dari desa ini luar biasa sekali ya. Jadi batunya dilempar-lempar ya. Tuh. Harga batu berapa sekarang, Pak? 13.000. 13.000. 1.300. 1.300. Nah, ini pengangkut batu. Sengaja belinya dari Tasik ya. Dari Tasik. Ya, kita menghindar dulu ya. Karena sekarang harga batu lagi mahal ya. Semuanya butuh kerjasama ya, desa dan juga masyarakat ya. Jadi ini memerlukan volume ya cukup banyak ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Sementara sudah di beton ya, dan ini diperlukan tenaga yang cukup besar ya, karena batu ini cukup berat. Jadi kita harus paskan ya dengan ukurannya. Tidak boleh lebih dan juga harus sesuai dengan ukurannya ya. Jadi hasilnya nanti bagus untuk pembangunan WC-nya. Insya Allah pegawai di sini sangat luar biasa ya, sudah pengalaman dan juga sudah tahu ya teknik cara pembangunannya itu seperti apa ya. Jadi
ilmunya udah ada. Jadi Sobat Indah TV, kita harus mengapresiasi ya kepada pekerja bangunan, karena kalau tidak ada pekerja bangunan tidak ada bangunan. Betul. Betul gak? Betul gak? Betul gak, Dek? Betul. Betul, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menghargai pegawai bangunan ya, karena itu sangat berjasa sekali ya. Jadi butuh ini ya, butuh keahlian dan juga betul-betul ya di pembangunan ini harus ekstra kuat ya mental kita. Ini balainya sudah hampir beres. Menurut Bapak ya, dari penjelasannya, pakunya itu terbuat dari bambu ya. Tidak pakai paku yang seperti umumnya dipakainya Pak ya. Betul Pak? Seperti apa Pak? Dijelaskannya. Kalau pakai bambu ini seperti apa Pak? Ya istilahnya kayak orang-orang tua dulu aja gitu. Ini ketahanannya bagaimana Pak? Pakai kuat ya? Kuat. Apalagi Pak selain kuat? Ya alami aja gitu. Biar alami ya. Biar supaya bangunannya itu kokoh ya Pak ya? Kokoh. Kelihatannya Antik ya. Nyetrik ya Pak. Jadi Sobat Indah TV ya, ini tiangnya ya untuk gazebo ya. Ini sudah dibang ya seperti ini. Kalau dipasangannya ini kapan Pak dipasangnya? hari Sabtu. Hari Sabtu Pak. Oh gitu ya. Jadi Bapak bisa dijelaskan ini untuk apa aja Pak ini? Kayu-kayu ini Pak. Untuk tiang, galang, aja gitu. Ya, jadi galang itu untuk ketahanan kayu ya. Hati-hati ya, jangan sampai ini ya lengah ya, karena kita harus konsentrasi dalam bekerja, jangan sampai lengah ya. Membutuhkan waktu yang panjang ya Pak ya untuk membuat gazebo itu ya Pak. 2 tingkat ya Pak ya? 2 tingkat. Gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Nah, Dek, menurut Ade ini gimana, Dek? Pembangunan WC? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Lancar.
Jadi sementara itu aja dulu ya untuk konten hari ini ya. Nanti hari Sabtu saya kesini lagi karena ada pemasangan tiangnya di gazebo. Nanti saya akan liput juga, nanti saya akan kesini lagi. Nah sementara itu aja dulu ya Sobat Indah TV untuk konten kali ini. Nanti besok saya lanjutin lagi ya. Oke Sobat Indah TV, taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.